Oke teman-teman, sekarang kita di subjudul yang ketiga, prinsip umum dan khusus dari spiritualitas. Teman-teman, pandangan spiritual dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam hubungannya dengan pelatihan dan pengembangan potensi sumber daya manusia, baik melalui tulisan buku atau audiobook seperti ini, seminar, pelatihan maupun talkshow di berbagai media. Pembahasan dibatasi dalam wilayah prinsip umum yang terdapat dalam sebagian besar agama dan sistem kepercayaan. Contoh pertama, jujur. Apapun agama dan sistem kepercayaannya, kita sama-sama mengutuk setiap bentuk kebohongan, penipuan, hingga korupsi. Benar dong? Kita sepakat mencari rezeki secara halal dan menjadikan pekerjaan masing-masing sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Contoh kedua, misalnya rajin. Kita juga sepakat bahwa malas adalah permulaan kemiskinan. Sebaliknya, rajin adalah nilai luhur yang harus dimiliki oleh setiap orang supaya bekerja dengan hasil dan kualitas terbaik. Contoh ketiga, menghargai orang lain. Kita sama-sama setuju dong pada kebenaran kalimat, jika Anda ingin dihargain, ya hargailah orang lain terlebih dahulu. Bagian kedua dari spiritualitas adalah prinsip khusus. Nah, hal ini sangat diupayakan untuk tidak dibahas dalam seminar, pelatihan, atau buku TML, audio TML seperti ini. Mengapa? Karena masing-masing agama mempunyai prinsip berdasarkan kitab suci mereka. Misalnya, pengajaran tentang jalan menuju surga. Wilayah ini menjadi urusan pribadi masing-masing dan hanya dibicarakan di ruang pribadi, bukan di panggung publik. Secara logis memang sih tidak mungkinlah melakukan pemisahan hal tersebut. Karena apa yang saya yakini di wilayah khusus secara sadar ataupun tidak, pasti memengaruhi apa yang saya katakan, saya tuliskan, atau lakukan di wilayah umum atau publik. Termasuk dalam penulisan buku atau audiobook TML seperti ini. Tetapi saya sangat berhati-hati supaya tidak menyinggung pihak lain. Saya akui teman-teman, ada bagian-bagian khusus yang tertuang di dalamnya karena memang sebenarnya kualitas prinsip khusus inilah yang menentukan kondisi hati seorang manusia. Bersih tidaknya hati menentukan kualitas pikiran, perkataan, dan perbuatan seseorang. Oleh karena itu, baik saya maupun para Certified Theocentric Motivators atau CTMers terus saling mengingatkan untuk mempelajari kitab suci masing-masing, khususnya yang berhubungan dengan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kemudian mempraktekannya mulai dari rumah, lingkungan sekitar, lingkungan kerja, dan masyarakat luas. Kata kunci yang mengikat setiap pengajaran motivasi teosentris adalah cinta kasih kepada semua orang. Inilah yang menjadi ukuran. Apakah yang dipelajari seorang CTMers di ruang pribadi itu sesuai dengan prinsip TML atau tidak? Apakah pikiran, tutur kata, dan tindakannya dilandasi dan didorong oleh kasih sayang kepada orang lain? Sekali lagi, terlepas dari agama, suku, status sosial, tipe kepribadian, preferensi politik, dan perbedaan lainnya. Teman-teman, TML meyakini bahwa Tuhan hanyalah satu. Jika Tuhan yang satu itu bukan Tuhan atas seluruh makhluk, dia bukanlah Tuhan. Artinya manusia bisa saja berbeda agama, tetapi Tuhannya sama. Tentu kalimat tersebut tidak mengatakan bahwa semua agama sama. Karena orang yang mengatakan bahwa semua agama sama pasti tidak mengerti apa yang ia katakan. Well, sama seperti seseorang yang melihat sebuah hutan dari atas pesawat, lalu menyimpulkan bahwa pohon di hutan semua sama. Itu tidak benar dong. Pohon-pohon dalam hutan itu kan berbeda-beda. Bahkan ada pohon yang sangat berbeda dari pohon lainnya. Kalimat tersebut juga tidak berarti bahwa semua orang bisa masuk surga terlepas dari iman keyakinannya. No. Itu juga tidak mungkin. Bila ada 10 keyakinan tentang surga
Dan masing-masing mengajarkan jalan berbeda untuk masuk ke sana. Ajaran itu tidak mungkin semuanya benar. Pasti ada yang paling mendekati kebenaran. Sesungguhnya topik ini merupakan yang terpenting dalam hidup. Karena secara waktu, usia rata-rata manusia tuh berkisar antara 70 sampai 80 tahun. Tetapi surga dan neraka adalah selamanya, teman-teman. Karena itu semua orang harus serius mencari tahu bagaimana terhindar dari neraka yang mengerikan itu. Namun pembahasan ini berkaitan dengan wilayah khusus dalam spiritual sehingga tidak dibahas secara detail dalam buku atau audiobook ini. Dalam wilayah spiritual umum, TML mengedepankan pembahasan cinta kasih karena kita sama-sama meyakini bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Sempurna, dan Maha Baik lainnya. Karena itu, sama seperti seseorang yang bergaul erat dengan penjual bensin, orang itu akan terkena bau bensin. Atau bergaul dengan penjual parfum, ia menjadi bau parfum. Jadi teman-teman, demikian juga dengan seseorang yang mengenal Tuhan yang benar, bergaul dengannya, berpusat kepadanya, maka hatinya akan terus-menerus dibersihkan dan dibenarkan. Konsekuensinya apa teman-teman? Well, konsekuensi logisnya hati yang bersih dan benar itu melalui pikiran, perkataan dan perbuatannya akan memantulkan kasih sayang, keadilan dan kebaikan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Pada saat itulah kesejahteraan bersama menjadi terwujud. Better life for all. Kita lanjutkan di subjudul berikutnya.